Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, apa kabarnya pagi hari ini? Insya Allah tetap semangat Ustadz. Masya Allah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membuka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami pemahaman yang baik. Amin. Baik, anak soleh, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kepada Allah, dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kaum muslimin yang insya Allah tetap istiqomah sampai dengan hari berbangkit kelak. Anak soleh, apakah yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, Ustadz? Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang tematik subtematika pembelajaran ke-5. Oh, apa saja itu isinya, Ustaz? Ini kita akan belajar bersama Ustadz Alis yang paling gagah. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini adalah setelah membaca informasi tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari dua negara ASEAN dengan benar. Masya Allah. Apalagi nih Ustaz? Setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menulis laporan tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari dua negara ASEAN dengan benar. Wah, berarti Ustadz, kita akan mengulang lagi pelajaran kita. Oke, kita akan mengulang pelajaran kita tentang negara ASEAN dan akan kita buatkan laporannya yang berisi tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik. Ustadz, kita sudah lama mempelajari tentang itu Ustadz. Tapi sampai dengan saat ini saya belum tahu itu Ustadz. Apa itu sosial budaya? Apa itu politik? Apalagi itu ekonomi Ustadz? Aduh, Masya Allah. Baik, sebelum kita lanjut pada materi, kita harus mengenal dulu kira-kira apa itu sosial budaya, apa itu ekonomi, dan apa itu politik. Ada siapa ini? Apa itu sosial budaya Ustadz? Nah, sosial budaya itu artinya adalah segala sesuatu yang dihasilkan, diciptakan oleh manusia untuk kelangsungan hidup di masyarakat. Masya Allah. Sosial budaya itu anakku yang soleh tidak mesti harus benda, akan tetapi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat juga termasuk salah satu bentuk dari sosial budaya. Apa saja itu contohnya Ustaz? Contoh yang dalam bentuk benda misalnya pakaian. Pakaian ini. Sama saja Ustaz, semua orang pakai pakaian. Oh, tidak. Yang harus kita perhatikan bahwasanya setiap daerah di Indonesia misalnya, setiap daerah memiliki pakaian-pakaian yang beragam. Apalagi setiap negara ASEAN. Kira-kira pakaian apa yang Ustadz yang di Indonesia kenakan yang berbeda dengan negara ASEAN lainnya kenakan? Indonesia memakai batik. Contohnya. Apalagi? India memakai pakaian sari. India ya, bukan ASEAN. Contohnya Thailand. Thailand memakai pakaian apa? Malaysia menggunakan pakaian apa? Singapura menggunakan pakaian apa? Itu salah satu bentuk corak atau ciri khasnya. Apalagi Ustadz? Misalnya bangunan. Bangunan. Kalau di Thailand terkenal dengan negeri 1000 candi karena banyak sekali candinya. Di Indonesia terkenal dengan masjid yang paling besar se-Asia Tenggara, yaitu Masjid
Istiqlal. Tentunya dari desainnya, strukturnya akan berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Apalagi Ustadz? Wah, ternyata ada lagi alat musik. Alat musik di Indonesia misalnya di daerah kita, gambus, ada gambus. Tuk, 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 tuk. Ada lagi musik bambu. Ditiup-tiup. Dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contohnya. Contoh yang lain yang misalnya yang berkaitan dengan yang tidak dalam bentuk benda, misalnya aturan yang berlaku di masyarakat tentang sosial budaya. Bagaimana ketika pertama kali bertemu? Apakah salim dulu? Apakah langsung cium tangan? Atau kenalan dulu? Atau senyum dulu? Dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh ya, yang berkaitan dengan perilaku maupun benda-benda yang dihasilkan, diciptakan manusia untuk kelangsungan hidup di masyarakat. Itu sosial budaya. Terus Ustadz, kalau politik, apa itu politik Ustadz? Kita sudah pernah mempelajari tentang bentuk negara, apakah dia berbentuk republik atau berbentuk monarki. Kita juga telah mempelajari tentang kepala pemerintahan dan kepala negara. Apakah itu termasuk politik Ustadz? Ya, tentu saja itu termasuk salah satu bagian dari politik. Apa itu politik Ustadz? Jadi politik itu artinya proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan dalam suatu negara. Jadi seperti itu anakku yang soleh. Kita lihat kemarin sebelum yang materi yang pernah Ustadz sampaikan. Ada negara monarki. Negara monarki itu ada yang dipimpin oleh emir, ada yang dipimpin oleh raja, ada bahkan yang dipimpin oleh ratu, ada bahkan juga dipimpin oleh pangeran. Ada lagi bentuk pemerintahan republik yang dipimpin oleh presiden. Ada juga yang dipimpin oleh perdana menteri dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk dari kegiatan politik. Oke? Apalagi? Kalau ekonomi Ustadz, inilah. Apa itu ekonomi Ustadz? Ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan produksi. Produksi itu artinya menghasilkan. Dan distribusi itu artinya mengirim atau membawa hasil produksi ke tempat di mana konsumen berada dan konsumsi. Jadi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Terus Ustadz, apa hubungannya kondisi ekonomi dengan negara-negara ASEAN? Anakku yang soleh dan soleha, tentunya negara-negara ASEAN memiliki hasil alam yang dominan di dalam satu negara itu, yang menjadi sumber devisa atau pemasukan dari negara itu. Nah, jadi seperti itu anakku yang soleh. Di Indonesia misalnya, di Indonesia kita memproduksi banyak sekali. Hasil alam Indonesia itu berlimpah anakku yang soleh. Dan hasilnya bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan negara. Di Thailand, di Singapura, di Vietnam, Laos, dan lain sebagainya. Di negara-negara ASEAN. Tentunya mereka mempunyai sumber pendapatan yang menjadi ciri khas dari negara itu sendiri. Kira-kira apa saja yang mereka distribusikan? Apa saja yang mereka produksi? Dan di bagian mana, di negara apa saja mereka distribusikan yang menjadi konsumen mereka. Anakku yang soleh dan soleha, tentunya kita sudah mempelajari di dalam negara-negara ASEAN itu mereka memiliki faktor-faktor produksi yang penting dan menunjang bagi negara itu sendiri. Oleh sebab itu, anakku yang soleh dan soleha,
ketika kita membaca tentang materi negara-negara ASEAN, kita harus lihat juga kira-kira faktor produksi apa yang mereka menjadi andalan dari negara tersebut. Silakan dicari tahu. Dan pelajaran kita dimulai dari subtema 1 sampai dengan subtema 3, kita selalu membahas tentang negara-negara ASEAN. Silakan baca kembali bukunya tentang kondisi geografis dari negara-negara ASEAN pada pembelajaran 1 atau pembelajaran 2. Lalu kemudian apa yang harus kalian lakukan, anakku yang soleh dan soleha? Bagaimanakah kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik negara ASEAN? Bagaimanakah sosial budayanya, pakaiannya, adat istiadatnya, dan lain sebagainya? Ekonomi, penghasilan dari negara itu apa saja? Politik, bentuk pemerintahannya apa? Dikepalai sama siapa? Bahasanya apa, dan lain sebagainya. Oke? Itulah materi kita tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik, di mana anakku yang soleh dan soleha, karena ini pembelajaran kita adalah pembelajaran aktif, Ustadz menginginkan kalian mencari di dalam bukunya tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN. Lalu kemudian pilah-pilah dari dua negara itu, misalnya bandingkan antara Indonesia dan Thailand. Kehidupan sosial budayanya seperti apa? Kondisi ekonominya bagaimana? Dan politiknya bagaimana? Misalnya Indonesia dipimpin oleh presiden. Sedangkan Thailand misalnya dipimpin oleh kepala negaranya adalah seorang raja. Indonesia misalnya kepala pemerintahan sekaligus kepala negaranya adalah presiden. Sedangkan di Brunei Darussalam dikenal dengan kepala pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah. Contohnya seperti itu ya, tentang politik. Ekonomi. Indonesia misalnya, penghasil apa dia Indonesia? Sedangkan Thailand, dia penghasil apa? Dan lain sebagainya. Nah, anakku yang soleh dan soleha, sebelum Ustadz menutup pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, Ustadz ingin menyampaikan tentang ayat Al-Quran dalam surat Sabah, surat ke-34 ayat ke-15. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negara yang aman dan Tuhanmu adalah Tuhan yang penyayang. Negeri yang aman itu seperti apa, anakku yang soleh? Negeri yang aman itu adalah seperti dijelaskan dalam surat Sabah, yaitu negerinya dikelilingi oleh hasil alam yang berlimpah, anakku yang soleh. Tetapi orang-orangnya tetap juga masih mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah. Jadi bagaimana caranya menciptakan negeri yang aman? Cara kita menciptakan negeri yang aman adalah, pertama, ada terjadi keseimbangan antara hasil alam dengan bagaimana kita memperlakukan alam. Makanya ayo kita selamatkan alam kita ini. Dan yang kedua adalah, walaupun hasil alam kita berlimpah, hasil alam kita yang banyak ini kita tidak gunakan untuk berfoya-foya. Akan tetapi hasil alam itu yang berlimpah ini kita kembalikan dalam bentuk sedekah misalnya. Lalu tak lupa dari lisan kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah. Jadi dua syaratnya. Yang pertama, terjadi keseimbangan antara alam dengan cara kita memperlakukan alam. Dan yang kedua adalah tak lupa kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.